Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelem Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada, sahabatku, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelem Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada kesempatan hari ini, sahabatku, pekan biasa ke-6, sahabatku, kita akan bersama-sama kembali dengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 13. Mari, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelem Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada, sahabatku, kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelem Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada, sungguh betapa bahagianya kami berada di sini. Satu penggalan ayat dalam firman Tuhan pada kesempatan ini, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelem Muda, ini merupakan kondisi ideal yang dicita-citakan oleh semua orang, yaitu momen bahagia. Betapa indah hal ini. Sungguh, bila kata-kata yang serupa dialami secara nyata oleh setiap anggota keluarga kita, baik di rumah maupun di tempat kerja. Misalnya, seorang suami berkata, "Betapa bahagianya di sini karena istri dan anak-anak sehat dan tekun." Lalu kemudian, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, istri pun berkata, "Betapa bahagianya memiliki suami sepertimu." Sahabatku, anak-anak pun barangkali akan berujar juga demikian, sahabatku.
Betapa bahagianya melihat papa mama sehat, akur, harmonis, dan saling memuji sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gela Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Akan lebih mantap lagi ketika ada orang lain memberi kesaksian. Inilah guru kami yang tercinta. Inilah karyawan kami yang rajin. Inilah romo kami yang setia. Sahabatku, kondisi bahagia ini akan terlaksana kalau ada cinta dan perhatian satu sama lain. Cinta itu kemudian disampaikan antara lain lewat bahasa, lewat kata-kata yang dikendalikan oleh lidah, lewat telepon dan media sosial, sahabatku. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gela Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada, mari kita menggunakan lidah kita untuk memuji Allah dan menyalurkan berkat, bukan mengumbar kutuk dan laknat, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gela Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada, sungguh firman pada kesempatan ini menguatkan kita, sahabatku. Betapa bahagianya kami berada di sini. Kata bahagia ini menjadi poin penting bagi kita, sahabatku, di mana segala indera dalam badan kita harus menjadi saluran berkat supaya orang lain beroleh bahagia, sahabatku. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gela Muda yang terkasih dalam Kristus, kita ingat kembali Rasul Yakobus pernah mengungkapkan sebuah pernyataan demikian, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gela Muda, ini sama persis. Perbuatan kita yang kita lakukan akan menjadi berkat bahagia bagi banyak orang, sahabatku. Maka Rasul Yakobus juga pernah memberikan nasihat kembali, sahabatku, menggunakan lidah kita untuk memuji Allah dan menyalurkan berkat, bukan mengumbar kutuk dan laknat. Mari sahabatku, rahmat bahagia kita selalu kita sebarkan bagi banyak orang, bagi banyak siapapun, supaya berkat yang luar biasa mereka terima, sahabatku. Maka siapkah sahabatku? Jawabannya ada di dalam hati sobat Gela Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gela Muda, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, semoga kami selalu mengucapkan kata-kata berkat dan bukan kata-kata kutuk untuk sesama. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami berdoa bagi banyak keluarga dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu berkati selalu dengan rahmat-Mu. Engkau berikan hikmat, sukacita, dan perlindungan hidup mereka setiap saat. Kami berdoa pula ya Tuhan, pada kesempatan ini yang mereka terbelenggu dengan beban egois, penyesalan, kekecewaan, mati rasa ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu jamah mereka. Hanya karena nama-Mu Engkau sembuhkan ya Tuhan, dan hanya karena nama-Mu Engkau pulihkan mereka jalan terang hidup mereka, dan Engkau hadir dengan cahaya kasih-Mu bagi hidup mereka. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gela Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama. Sahabatku, mari sahabatku kita menjadi saluran berkat bagi orang banyak, supaya banyak orang terima berkat Tuhan, supaya banyak orang terima kebahagiaan sejati dari Tuhan. Mari kita pakai setiap indera kita sahabatku untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang diterima jalan Tuhan sahabatku.
hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.